Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menyemangati kalian dengan sedikit gerakan memukul meja. Mumpung dibolehin pukul meja ya. Hari ini Bapak bolehkan untuk memukul meja. Kalau Bapak bilang pukul meja 1, bluk. Pukul meja 2, bluk bluk. Pukul meja 3, bluk bluk bluk. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Baik, 1, 2, 3, pukul meja. Pukul meja 2. Pukul meja 3. Takbir, Allahu Akbar. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adelina Arditya Putri. Hadir. Aisyah Hasifa. Hadir. Alena Rasida Tunuha. Hadir. Almira Aleta Yuda Guru Singa. Amera Dinda El Pareta. Hadir. Andi Naifa Arika. Asifa Bunga Kamila. Audrina Jafira Aulia Ilham. Chelsea Mutiara Deas. Pia Salma Huwaida. Rapevia Ajahra. Hadir. Raisa Rabia Irawan. Rania Raya Naesa. Safaraz Akma Wijaya. Salma Rifatunisa. Jeta Amani Tema. Ya, 2 orang yang tidak hadir ya pada kesempatan hari ini. Oke ya. Nah, sekarang kita buka pertemuan kita ini dengan membaca basmalah dan doa pembuka majelis. Ya. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Buat anak-anakku sekalian, Bapak membuat video pembelajaran ini dalam rangka PPG ya, pelatihan profesi guru ya, yang Bapak di bawah naungan LPTK IAIN Ponorogo. Nah, ini suratnya ya. Jadi biar kalian tahu bahwa pembuatan video pembelajaran ini dalam rangka memenuhi tugas UKIN namanya ya, uji kinerja. Nah, ini suratnya resmi dan sudah Bapak tanda tangani. Baik, terima kasih. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dalam materi rukhsah dalam beribadah ya. Nah, ini bisa dilihat di screen kita ya, di depan. Tujuan dari pembelajaran kita mengenai rukhsah ya. Baik, kelihatan semuanya? Baik, Bapak ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian rukhsah dengan benar. Ya, nanti setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan pengertian tentang rukhsah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan syarat-syarat rukhsah dengan tepat. Syarat rukhsah salat umpamanya apa saja? Ya, puasa syaratnya apa saja rukhsahnya? Kemudian haji dan zakat. Tapi kali ini kita akan membahas tentang rukhsah dalam sholat secara khusus. Karena kalau semuanya dibahas waktunya tidak cukup. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan rukhsah dengan benar. Jadi kalian mampu menjelaskan apa saja yang membatalkan rukhsah dalam sholat. Sehingga
melaksanakan ruksohnya itu batal, gitu ya. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dan manfaat ruksoh dalam beribadah. Ini PPT sengaja Bapak buat ada gambar kartunya. Ini si Otong ya, Entong ya. Ini temennya Sintong ceritanya, gitu ya. Pendidikan agama Islam. Oke, nah ini pengertian ruksoh. Nanti juga Bapak akan tayangkan ya gambar videonya tentang ruksoh dalam sholat. Ruksoh adalah keringanan yang diberikan oleh syariat Islam kepada seseorang mukallaf yang sudah wajib hukum agama. Ini kamu sudah mukallaf nih, ya, karena sudah haid ya. Dalam keadaan tertentu seperti sakit, musafir, lemah atau terdesak, sehingga dia dibolehkan untuk melakukan ibadah dengan cara yang lebih ringan atau menggunakan kewajiban asal. Ya, jadi ruksoh adalah sebuah keringanan. Next, ruksoh dalam sholat. Ya, keringanan dalam pelaksanaan sholat bagi mereka yang mempunyai halangan seperti sakit, musafir, ketakutan dan sebagainya. Contohnya, sholat qashar, sholat 4 rakaat, zuhur, asar dan isya diringkas menjadi 2 rakaat ketika musafir. Nah, ini biasanya suka dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan perjalanan jauh, seperti pulang kampung, gitu ya. Terus kemarin kita melaksanakan study tour, ya, kita menjamak dan mengqashar sholat, gitu ya. Kemudian jamak adalah menghimpun 2 sholat dalam satu waktu. Contohnya jamak zuhur dan asar semasa musafir atau hujan lebat, ya. Jadi orang boleh melaksanakan sholatnya di jamak saja. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Gitu ya. Dia tidak mengqashar. Tapi kebanyakan dari kita melaksanakan sholat itu jamak dan qashar, gitu ya. Kemudian sholat sambil duduk atau berbaring untuk orang yang sakit. Pernah gak kalian melihat di masjid atau ketika kalian umroh, mungkin ada yang pernah umroh, di masjid-masjid disediakan bangku kecil, ya, untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit atau sudah rentak, tetapi tetap ingin melaksanakan sholat di masjid, atau dia sholat di rumah dalam keadaan duduk di tempat tidur, bahkan sambil berbaring. Nah, inilah yang disebut dengan rukhsah di dalam melaksanakan sholat. Sekali lagi, rukhsah artinya apa? Keringanan. Sekarang kita lihat tayangan dari Al-Qur'annya dulu ya. Dan apabila kamu musafir di bumi melakukan perjalanan, maka tidaklah berdosa bagi kamu mengqashar sholat atau sembahyang. Surat An-Nisa ayat 101. Kita tayangkan video tentang qashar, ya, video kartun. Nanti kalian simak, ya. Sholat jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar?
Pengertian sholat jama' dan qashar. Sholat jama' artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijama' atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijama' dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijama' dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah ada 2 macam, yaitu jamaah takdim dan jamaah takhir. Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamaah takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamaah dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama,
Untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqomah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya dikosor atau tidak. Kemudian, kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika dikosor, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian dari tayangan yang barusan kalian lihat ya. Bapak bertanya kepada kepada Kezia, ketua kelas. Ya. Coba menurut Kezia, tayangan barusan ya tentang rukhsah dalam sholat. Apa yang bisa Kezia jelaskan tentang pengertiannya dan juga salah satu contohnya? Coba Kezia, yang agak keras suaranya. Rukhsah itu artinya itu keringanan. Keringanan. Dan itu tuh kalau buat rukhsah sholat itu tuh dikasih kalau orang itu misalnya kayak lagi lagi mau ada perjalanan jauh. Dan dia soalnya bisa di jamaah atau enggak di kosor. Jamaah di kosor. Contohnya seperti apa? Ya misalnya jamaah takdim buat sholat zuhur kalau itu 4 rakaat. Terus kalau misalnya mau berpergian jauh itu sholat kosor itu disingkat dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat, yang 4 rakaat jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhur dengan asar. Baik, terima kasih Kezia. Bapak bertanya kepada siapa ya? Mungkin ke sini nih, ke Asipa Bunga. Coba kira-kira yang kamu tangkap dari tayangan barusan ya, Asipa Bunga, ada jarak tuh yang ditentukan ya dalam syarat untuk melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Itu berapa jaraknya? 80 sekian ya Pak? Ya 80 km lebih. Ya. Betul ya? Betul ya teman-teman ya. Baik, Bapak akan bertanya kemana lagi nih? Kira-kira ya. Aleta, pernah gak kamu memiliki pengalaman menjamak dan mengqashar sholat? Punya gak pengalaman? Pernah. Waktu kapan? Waktu saya pergi ke Majalengka itu lama Pak. Lama? Macet Macet banget. Pulang kampung atau kemana itu? Pulang kampung. Kampungnya di Majalengka? Ya. Oh, dekat ya Majalengka sini ya. Kalau menurut Bapak itu udah di atas 100 kilo itu kalau dari Depok ya. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Baik, terima kasih ya untuk Kezia, kemudian Asipa Bunga dan juga Aleta yang telah memberikan respon terhadap video yang barusan kita tayangkan. Baik ya. Nah, ini ada lembar kerja ya. Peserta didik atau LKPD. Bapak ingin kalian mendiskusikan tentang materi yang barusan Bapak sampaikan, baik melalui penjelasan PowerPoint dan juga tayangan video yang barusan Bapak tayangkan tentang sholat jamaah dan qashar. Nanti masing-masing kelompok Bapak berikan 1 lembar dan kalian diskusikan. Di sini ada beberapa kolom ya, tapi yang kalian isi hari ini hanya kolom rukhsah tentang sholat saja terlebih dahulu. Ya, diskusikan, tulis di sini di lembar kerja peserta didik. Baik, Bapak bagikan ya, 1 kelompok 1. Ya, silakan didiskusikan. Silakan dipegang 1 orang, didiskusikan mengenai sholat jamaah dan qashar, rukhsah sholat jamaah dan qashar. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti sesuai arahan
yang ada di LKPD tersebut ya. Nanti boleh juga dibuka buku paket kalian untuk melengkapi mengisi diskusi tersebut jika ada diperlukan. Di belakangnya boleh ya, nomor 1 di belakangnya ya boleh ya, karena kolomnya ini tertutup ya. Nomor 1 jawabnya di belakangnya saja. Yang sholat aja dulu, karena Bapak menjelaskan yang sholat tadi. Ya, nomor 1 tulis itu. Menurut pemahaman kelompokmu, apa yang dimaksud dengan jelaskan dengan bahasa kalian? Soft ada menurut soft artinya keringanan. Kamu menulis. Soft adalah keringanan. Nah ini juga. Ya, ini menurut pemahaman kelompok kami, apa yang dimaksud dengan rukhsah jelaskan dalam bahasa kalian. Yang dimaksud dan rukhsah dalam puasa, bukan puasa ya, dalam sholat. Kamu boleh isi di sampingnya sini ya. Jadi rukhsah yang dalam sholat saja ya, yang dalam puasa nanti akan diberikan di pertemuan berikutnya. Kan kalimat itu tidak dengan rukhsah. Apa itu rukhsah? Ya, dalam bahasa kalian sendiri. Ya, yang dimaksud adalah ini dalam sholat. Gitu ya, nah jawabannya boleh dikatakan. Udah ini tinggal dijelasin, kamu jelasin ya. Masih jelasin. Oh itu minimal 3 hari. Iya. Pak deh buat kayak sakit parah. Jadi kayak di jam apa? Ya, yang udah sampai nggak bisa bangun. Ya, nggak bisa bangun. Kalau tunai, bayar tunai, tidak ditunda. Jadi hari itu juga sholatnya. Patah tulang, orang yang melakukan perjalanan jauh 640 km. Ya, orang yang melakukan. Dia sholat sambil duduk. Selama orang itu masih dalam keadaan akal sehat, ya. Jadi orang itu boleh nggak sholat, asal 1 hilang akal, 2 hilang nyawa. Ya, hilang akal berarti dia gila kan? Orang gila baru sholat ya? Ya. Orang meninggal? Nah itu. Jadi kalau orang Muslim mau meninggalkan sholat, silakan. Asal punya 2 syarat. Hilang akal, hilang nyawa. 600. Ya. Cukup ya. Cukup untuk diskusinya. Anak-anak sekalian, setelah kalian diskusikan, kira-kira ada hal yang menarik apa tentang pembahasan kita materi rukhsah dalam sholat ini? Ada yang memberikan tanggapan? Kira-kira apa? Kalau misalnya kita lagi melakukan perjalanan jauh, kita bisa tetap
tetap ibadah dan meski dengan cara mengakui nurut sholat. Ya dijaga sholatnya. Kasih tepuk tangan. Jadi meskipun kita melakukan perjalanan jauh tetap bisa melaksanakan sholat, nggak perlu di skip kata sholatnya. Keren, ya. Jadi kesimpulannya adalah atau refleksi daripada kegiatan pada pertemuan kali ini bahwa Allah memberikan rukhsah, keringanan kepada umat Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, agar umatnya tetap dapat melaksanakan ibadah yang telah Allah tetapkan meskipun sedang melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, yang kedua, selain Allah memberikan rasa kasih sayang, itu adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memahami kondisi hambanya yang dalam perjalanan untuk melaksanakan sholat, sehingga Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan perjalanan maksiat kemudian melaksanakan sholat jamak dan qashar. Seperti apa itu perjalanan maksiat? Ya, umpamanya orang yang ingin pergi ke satu tempat yang jauh, berbeda provinsi lah, katakan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di sana mereka untuk melakukan perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, ya, berkelahi, gitu ya, atau berjudi. Itu tidak berlaku bagi mereka hukum melaksanakan rukhsah dalam sholat. Tetapi kalau pulang kampung, ya, rekreasi, umpamanya study tour gitu ya, yang sudah dilaksanakan oleh kita dan sekolah-sekolah lainnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan lain ke tempat lain yang lebih lebih mendalam lagi kajiannya gitu ya, sehingga perjalanan itu memenuhi syarat kita untuk melaksanakan rukhsah gitu ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menyampaikan tentang materi rukhsah dalam ibadah puasa. Ya, dalam ibadah puasa. Nah, kalian tugasnya adalah mencari informasi baik dari buku paket ataupun dari internet tentang rukhsah dalam ibadah puasa. Ya. Nah, Bapak ingin tutup pertemuan kali ini dengan sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.